Hai, welcome back to my channel again. Kembali lagi dengan Jasnadine Channel. Hari ini konten yang mau Jasnadine bahas itu tentang pendaftaran IPDN di tahun 2020. Nah, ini adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, di sini untuk persyaratannya langsung saja kita bahas. Untuk persyaratan umumnya itu nomor 1 WNI, kemudian yang kedua usianya itu minimal 16 tahun sampai 21 tahun. Kemudian tinggi badan untuk prianya itu 160 cm dan wanita 155 cm. Kemudian untuk persyaratan administrasinya itu ijazah SMA dengan nilai rata-rata minimal 7. Kemudian nilai rata-rata untuk provinsi Papua Barat itu minimal 65. Yang kedua, persyaratan administrasinya sudah memiliki IKTP bagi peserta yang berusia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki IKTP. Yang ketiga, bagi yang belum memiliki IKTP atau KK dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan IKTP yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Kemudian yang keempat, ada surat keterangan lulus dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Kemudian yang kelima, surat keterangan orang asli Papua khusus bagi peserta orang asli Papua yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua. Kemudian memiliki email yang aktif dan pas foto. Untuk persyaratan khusus, yang pertama, tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, tidak bertindik atau bekas tindik telinganya untuk anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama atau adat. Yang ketiga, tidak bertato atau bekas tato. Yang keempat, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Yang kelima, belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. Yang keenam, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak terhormat. Yang ketujuh, apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Kemudian bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN dan bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau menyimpang seksual LGBT. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Nah, untuk tata cara teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial di spcp.ipdn.ac.id/2020. Nah, ini untuk pendaftaran SPCP ini dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa-siswi taruna-taruni perguruan tinggi kedinasan secara online dan terpusat melalui dikdin.bkn.go.id. Nah, ini ada alurnya: akses portal, verifikasi, ujian seleksi. Yang pertama ada membuka akses portal dulu. Kemudian melakukan pendaftaran, kemudian verifikasi nomor 3, yang keempat melakukan pembayaran untuk administrasi, yang kelima ujian seleksi, dan yang keenam akan keluar hasil seleksi.
Kemudian untuk pelamar melakukan login dengan menggunakan nomor induk, kependudukan, dan password yang telah didaftarkan pada laman dikdin.bkn.go.id dengan cara satu, mengisi biodata calon peserta seleksi, yang kedua menggugah scanning dokumen, ada KTP asli dan fotokopi bagi peserta yang berusia 17 tahun atau KK. Kemudian ada ijazah asli, ada surat keterangan lulus asli, surat keterangan orang asli Papua, pas foto warna. Dalam dokumen KTP atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir, kemudian mencetak bukti registrasi. Kemudian apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftar di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Dan ini tahapan jadwal seleksinya mulai tanggal 8 sampai 23 Juni itu untuk pelamar mendaftar secara online, kemudian membuat akun SSC ASN, kemudian login ke halaman dikdin.bkn.go.id, pelamar memilih sekolah kedinasan, dan pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mencetak resume. Kemudian pada tanggal 8 sampai 25 Juni ada verifikasi dokumen persyaratan administrasi. Kemudian tanggal 26 Juni itu pengumuman verifikasi dokumen persyaratan. Kemudian di bulan Juli itu pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen melakukan pembayaran PNBB seleksi kompetensi dasar sesuai kode billing. Kemudian pada bulan Juli juga pengumuman peserta SKD melalui laman dikdin.bkn.go.id. Untuk bulan Juli sampai Agustus pelaksanaan SKD. Bulan Agustus pengumuman hasil SKD melalui halaman spcp.ipdn.ac.id strip 2020, dan bulan Agustus sampai September itu ada pelaksanaan tes kesehatan tahap 1. Kemudian Agustus sampai September juga ada pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1. Kemudian Agustus sampai September ada pantuhir atau verifikasi faktual dokumen dan tes kesehatan tahap 2. Agustus sampai September pengumuman hasil tes kesehatan tahap 2, dan Agustus September registrasi calon praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor. Nah, ini untuk kuotanya berdasarkan ini ada masing-masing provinsi calon praja itu punya kuota tersendiri. Sekitar ada 34 provinsi itu untuk Aceh sampai Kalimantan Utara. Kemudian mungkin saya bacakan ya. Jadi untuk yang di Aceh kuotanya 51, Sumatera Utara 71, Sumatera Barat 43, Riau 29, Kepulauan Riau 19, Jambi 27, Sumatera Selatan 39, Kepulauan Bangka Belitung 19, Bengkulu 25, Lampung 35, DKI Jakarta 17, Jawa Barat 60, Banten 21, Jawa Tengah 75, DIY 15, Jawa Timur 82, Kalimantan Barat 33, Kalimantan Tengah 33, Kalimantan Timur 25, Kalimantan Selatan 31, Bali 23, Nusa Tenggara Barat 25, Nusa Tenggara Timur 49, Sulawesi Selatan 53, Sulawesi Tengah 31, Sulawesi Utara 35, Gorontalo 17, Sulawesi Tenggara 39, Maluku 27, Maluku Utara 25, Papua 63, Papua Barat 31, Sulawesi Barat 17, Kalimantan Utara 15. Nah, ini untuk kuota Papua. Yang pertama ini
ada provinsinya untuk Papua ya. Ini masing-masing. Kalau untuk non OAP ada 13, kemudian Jayapura 2, Asemat 2, Biak Numfor 2, Boven Digoel 1, Deyai 1, Dogiyai 2, Intan Jaya 2, Jayapura Kabupaten Jayapuranya 2, Kabupaten Jayawijaya 2, Kabupaten Kerom 1, Kabupaten Kepulauan Yapen 2, Kabupaten Lanijaya 2, Kabupaten Membramo Raya 1, Kabupaten Membramo Tengah 1, Kabupaten Mapi 2, Kabupaten Merauke 2, Mimika 2, Nabire 2, Nduga 2, Paniai 2, Pegunungan Bintang 2, Kabupaten Puncak 2, Puncak Jaya 2, Sarmi 1, Supiori 1, Tolikara 2, Waropen 1, Yahukimo 2, Yalimo 2. Totalnya 63, kemudian Provinsi Papua Barat totalnya 31. Nah, ini dibuat dan dikeluarkan pada 1 Juni 2020 oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar di Praja IBDN segera melakukan pendaftaran, karena pendaftarannya ini sangat cepat dan dibukanya juga tidak terlalu lama ya. Dia sampai bulan Juni ini, sampai 23 Juni. Jadi tinggal 13 hari lagi. Jangan lupa subscribe agar mendapat banyak informasi penting dari channel ini. Kemudian jangan lupa disebarkan untuk teman-teman biar mereka juga dapat informasi ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat sampai jumpa dan see you.